Ya. Oke, kami dari kelompok B10 akan mempresentasikan tugas besar untuk ujian akhir mata kuliah simulasi industri kami. Lanjut. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada saya, Kartavino Pratama, lalu ada Bonifasius Andita Wisnu, dan ada Vincentius Kurniawan Isa. Nah, lalu untuk deskripsi sistemnya sendiri, untuk kasus yang akan kami simulasikan itu adalah kasus line balancing di sebuah perusahaan sepatu dengan rincian seperti tertera di PowerPoint. Target produksi sebanyak 1.300 pasang, lalu aktivitas di pabrik ada pemelaan, pemotongan, proses stitching, fitting, assembly, treatment upper dan bottom, lalu proses pendinginan serta proses finishing. Lalu untuk penjelasan sistemnya sendiri seperti event, aktivitas, atribut, identitas, dan juga state variable sudah tertera di seperti di PowerPoint. Lalu untuk jenis diagram sendiri, kami memilih output berupa profit. Output tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen, terutama komponen biaya seperti laba kotor, lalu ada biaya modal atau modal awal, lalu ada biaya pembuatan workstation-nya, ada biaya operasional per workstation-nya, lalu ada biaya aktivitas di dalam pabrik, ada total biaya operator, lalu ada total biaya operator transport, operator material handling, lalu ada total biaya troli. Troli ini di sini sebagai material handling yang digunakan untuk transport dari workstation satu ke workstation selanjutnya. Lanjut. Kemudian untuk selanjutnya reach factor diawali dengan customer melakukan pemesanan, kemudian didata oleh customer service, kemudian customer service memberikan data kepada kepala bagian produksi. Kepala produksi lalu meminta bahan baku material kepada warehouse dan diserahkan kepada proses produksi selanjutnya, yaitu proses pemulaan, proses pemotongan, stitching, assembly, treatment, press, pendinginan, hingga packaging, dan selanjutnya didistribusikan kepada konsumen. Next. Selanjutnya yaitu variabel keputusan. Variabel keputusan yang kami ambil yaitu jumlah workstation yang ada. Jumlah workstation yang ada mempengaruhi proses produksi. Selanjutnya, waktu produksi dan jumlah target produksi juga dipengaruhi oleh jumlah workstation yang ada. Kemudian data yang ada diakumulasikan dan kemudian dicari profit yang paling besar. Next. Baik, kemudian sebelumnya kami telah memiliki data masa lalu berupa waktu proses untuk setiap aktivitas. Yang mana di sini ada 12 aktivitas. Kemudian kami melakukan analisis input. Ya, di sini ada proses pemulaan, pemotongan outsole, pemotongan upper, dan pemotongan midsole. Semuanya terdistribusi beta, dapat dilihat di presentasi. Kemudian selanjutnya ini adalah proses insole, stock fitting, stitching, dan assembly. Yang berbeda di sini adalah stitching, data distribusinya normal, yang lain beta, masih sama. Dapat dilihat di presentasi. Kemudian yang 4 terakhir, yang ini ada proses treatment, pendinginan, press, dan finishing. Untuk proses finishing berbeda, yaitu terdistribusi normal, sedangkan yang lain beta. Ya, lalu lanjut ke activity diagramnya. Pertama ada produksi menunggu. Kenapa produksi menunggu? Dikarenakan produksi akan dimulai setelah bahan baku datang dari warehouse. Kedatangan bahan baku tersebut memiliki delay tipenya itu eksponensial selama 20 menit. Lalu ada beberapa aktivitas yang ada di activity diagram ini. Aktivitas tersebut terbagi menjadi 2 aktivitas besar, yaitu aktivitas produksi dan juga aktivitas transport. Untuk aktivitas produksi sendiri, delay tipenya itu adalah expression atau ekspresi. Lalu untuk aktivitas pemindahan atau transport, delay tipenya itu adalah terdistribusi uniform dengan nilai minimum 1 dan nilai maksimum 3. Kemudian di simulasi kami menggunakan
jumlah replikasi jumlah 12 dengan type unitnya hour. Dan di sini kami membuat 4 alternatif. Alternatif yang pertama itu kita buat 3 workstation, kemudian 4 workstation, lalu 4 workstation, dan yang terakhir juga 3 workstation. Nah, untuk jumlah number out-nya itu untuk alternatif pertama 1428, alternatif kedua 1398, alternatif ketiga 1408, dan alternatif yang terakhir 1417. Nah, kemudian kita lakukan analisis output. Di sini kita telah memilih yaitu alternatif yang pertama dan alternatif yang keempat karena kedua alternatif tersebut memiliki number out yang paling besar. Nah, di sini kami telah melakukan record di simulasinya dan diperoleh jumlah bahan baku yang masuk sejumlah 1450,50, lalu untuk sepatu jadinya itu sejumlah 1427. Lalu kita juga melakukan analisis deskriptif statik menggunakan Excel dan diperoleh nilai N-nya di sini sejumlah 7, maka jumlah replikasi kami 12 itu cukup. Seperti itu. Kemudian di record yang kedua, untuk alternatif yang keempat, itu jumlah bahan masuknya sebesar 1433,83, sedangkan jumlah sepatu jadinya sebesar 1416,58. Sama juga untuk deskriptif static analisisnya, jumlah N-nya 7, maka jumlah replikasi kami dikatakan cukup dengan jumlah 12. Seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan biaya operasi, kedua alternatif ini sama karena sama-sama memiliki 3 workstation, sehingga biaya per workstationnya, lalu kemudian biaya operasional, biaya operator transport, dan biaya trolinya kita sama untuk kedua alternatif. Seperti itu. Sedangkan aktivitasnya masih sama juga, yaitu 12. Sehingga muncul total biaya operasinya di sini 25.800.000. Kemudian untuk alternatif 1, kita mulai dengan menghitung rata-rata total biaya bahan baku untuk lower dan upper, kemudian rata-rata total laba kotor untuk lower dan upper, lalu yang terakhir adalah total profitnya. Termasuk juga untuk alternatif yang kedua. Hingga kemudian diperoleh nilai confidence interval estimasi untuk profit alternatif 1 itu sebesar 929.250.000, lalu plus minus 22.646.000. Sedangkan untuk alternatif 4 itu sebesar 926.206.000 plus minus 14.732.000. Nah, dari sini praktikan menyimpulkan bahwa alternatif 1 lebih disarankan karena nilai confidence interval estimasinya untuk profit itu lebih besar dibandingkan dengan confidence interval estimasi untuk alternatif 4. Sekian presentasi kami dari kelompok B10. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.